Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA. Oke, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum itu kita review sedikit tentang pertemuan yang kemarin, ya. Kita review. Apa yang kita review? Yang pertama tentang simbol dari nilai mutlak. Simbolnya seperti apa sih? Simbol nilai mutlak. Simbolnya seperti apa? Nah, ada dua garis seperti ini. Ada garis dua gini. Di dalamnya ada suatu bilangan. Artinya apa di sini? Artinya itu jarak. Nah, yang namanya jarak dia selalu positif. Jadi nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Tidak ada yang hasilnya negatif. Jadi selalu positif. Kita review yang kedua. Yang kedua tentang ini, lambang seperti ini. Nah, artinya apa di sini? Artinya jarak juga, jarak mutlak. Jarak x terhadap 0. Jadi jaraknya x terhadap 0. Contoh seperti ini. Kita mau mencari tahu 3 gini ya. Mutlak 3, hasilnya berapa? Nah, untuk mempermudah kalian memahami konsepnya, kemarin sudah saya sampaikan kita menggunakan alis bilangan. Nah, misal di sini 0. 1, 2, 3. Nah, ini min 1, min 2, min 3. Ini tak 3. Kita lihat di sini, kalau yang diminta adalah mutlak dari 3, berarti yang dimaksud adalah jarak bilangan 3 terhadap 0. Jaraknya berapa dari sini? 1, 2, 3. Oh, sebanyak 3 jaraknya. Berarti kita terus di sini mutlak dari 3 adalah 3. Sekarang kalau kita mau mencari tahu mutlak sebaliknya negatif 3 misal, ya. Ini berapa? Sama caranya kita lihat pada garis bilangan. Negatif 3 ada di sini, 0-nya ada di sini. Berarti mutlaknya adalah jarak antara negatif 3 sampai ke 0. Oh, sebanyak 3 juga. Berarti negatif 3 dimutlakkan, hasilnya juga 3. Jadi di sini positif, ini negatif, hasilnya selalu positif. Itulah nilai mutlak, yang berarti jarak. Jadi nilainya selalu positif. Kemudian jika misalnya yang ketiga ya, 3. Jaraknya seperti ini mutlaknya, x min y. Nah, tadi cuma x, sekarang x min y. Artinya apa? Sama jarak x terhadap y. Atau sebaliknya, jarak y terhadap x. Sama. Mau dibolak-balik sama, karena jarak itu positif terus, ya. Sama, kita gambarkan dengan baris bilangan. Sini aja. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau mencari tahu nilai mutlak dari 3 kurangi 1. Nah, hasilnya berapa? Kalau kita menggunakan sifat yang kemarin, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Mutlaknya 2 adalah 2. Langsung ketemu ya. Tapi coba kita lihat dari garis bilangan. Misalkan di sini ada 0 di sini, 1 di sini, 2, 3, 4. Nah, kita lihat yang dicari tahu adalah nilai x-nya 3. 3 di mana sih? Oh, sini. Jarak terhadap y, y-nya berapa? 1. Satunya ada di, nah, jaraknya berapa? 1, 2. Hasilnya 2. Gitu ya. Mau dibalik 1 minus 3 sama. Misal, jarak 1 terhadap 3. Nah, berapa? Sama, 1 di sini, 3 di sini. Jaraknya berapa? 1, 2. Hasilnya 2 sama. Meskipun nanti di sini kita jumlahkan adalah negatif 2, tapi kalau dimutlakan hasilnya selalu positif, yaitu
2. Paham ya? Oke, satu lagi yang kita review tentang definisi dari nilai mutlak. Nah, kita sudah tahu konsepnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke definisinya. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5. Masuk ke nomor 5. Review ya Mas ya. Definisi nilai mutlak. Kita menggunakan bilangan X. Nah, X kita mutlakkan, artinya apa? Nah, ini. Kalau nilai X-nya itu dia 0 atau lebih dari 0 positif, itu berarti dia X-nya tetap. Ininya nggak berubah ya. Ini sini nggak berubah. Tetap positif. Ketika dia X-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka dia dikasih minus. Ya, dikasih minuskan, ya, diminuskan. Biar apa? Nanti hasilnya juga positif. Karena nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Jadi ya, contoh negatif 3. Nah di sini positif apa negatif? Oh dia negatif. Nah, kurang dari 0. Berarti kita pakai yang ini. Berarti kalau gitu kita negatifkan dulu. Negatif dari berapa X-nya? X-nya minus 3. Nah, negatif paling negatif, positif 3. Gitu ya? Paham ya? Oke, itu masih review. Sekarang kita masuk ke soal latihan tentang definisi dari nilai mutlak. Oke, kita lanjut untuk latihan soal dari beberapa penerapan yang kita review tadi ya. Soalnya seperti ini. Nomor 1, untuk X lebih dari 5, tentukan nilai mutlak dari X min 3. Oke, kalau kita mengerjakan nilai mutlak X min 3, kita menggunakan definisi tadi, kita langsung dapat ya. Tapi kita tidak tahu di sini dia positif atau negatif. Nah, kita cari tahu dulu di sini dia positif atau negatif. Nah, caranya seperti apa? Kita perhatikan pada yang diketahui. X plus X lebih dari 5. Kita seperti ini. Terus kembali X lebih dari 5. Kita bawa ke bentuk persamaan yang ada di dalam mutlak, yaitu X min 3. Jadi X-nya di sini biar membentuk X min 3 diapakan? Ya. Jadi biar X min 3 otomatis yang ruas kiri kita tambahkan atau kita kurangkan dengan 3. Jadi X minus 3, nah, lebih dari 5. Kalau ruas kiri kita kurangkan dengan 3, ruas kanan juga kita kurangkan dengan 3. Jadi sama-sama kita kurangkan 3, ruas kiri, ruas kanan, gitu ya. Jadi diperoleh X min 3 lebih dari 5 kurangkan 3 berapa? 2. Nah, ini sudah bentuknya sama seperti yang ada di dalam mutlak. Dan lebih dari 2. Lebih dari 2 artinya apa? Dia 3, 4, 5 dan seterusnya. Artinya dia positif. Gitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa dia positif, maka kita bisa mengerjakan menggunakan definisi tadi. X min 3, karena dia di sini positif, maka bentuknya tetap. Nah, X min 3. Hasilnya ini. Kalau nanti ketika di sini kita ketemu nilainya negatif, otomatis nanti di sini kita negatifkan. Itu ya. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Untuk X lebih dari 1, nah, tentukan nilai dari mutlak 1 min 2X. Caranya sama. Kita harus mencari tahu dulu bahwa yang dalam ini dia positif atau negatif. Caranya kita lihat dari syarat yang ada di soal. X lebih dari 1. Kita bawa X ini menuju ke bentuk persamaan yang ada di dalam mutlak. Jadi di sini menjadi X-nya menjadi minus 2X. Otomatis kita tulis dulu. Nah, otomatis kita kalikan dengan negatif 2. X dikali dengan negatif 2 menjadi negatif 2X. 1 dikali negatif 2 menjadi negatif 2. Ingat,
kalau suatu tanda lebih dari, kurang dari, seperti samaan itu ketika dikalikan dengan negatif, dia akan berbalik arah. Jadi kurang dari, gitu ya. Jangan sampai salah. Jadi kita peroleh min 2x kurang dari negatif 2. Di sini tapi masih ada 1. Oke, kita tambahkan dengan 1. Sebelah kiri kita tambahkan 1, jadi 1 min 2x kurang dari, sebelah kanan kita juga tambahkan 1. Nah, min 2. Jadi 1 min 2x kurang dari berapa? 1 min 2 min 1. Artinya apa? Negatif 1 kurang dari negatif 1, berarti ada negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Artinya di sini dia negatif. Nah, kalau sudah ketahuan, kita balik ke sini lagi. Mutlak dari 1 min 2x, ketahui kita negatif, otomatis kita beri minus. Ingat sama rumus yang ada, definisi tadi ya. Jadi negatif 1 minus 2x. Berapa? Negatif 1 plus 2x, atau kita tulis 2x negatif 1, sama aja. Ini ya, ini 2 contoh soal. Satu lagi soal sebelum kalian coba untuk latihan soal. Satu lagi nomor 3. Jadi seperti ini, ada versi yang lebih agak berkembang dibanding yang tadi. Untuk x lebih dari 2/3. Nah, sekarang pecahannya. Tentukan nilai dari mutlak 1 minus mutlak 3x minus 1 mutlak. Jadi ada 2 mutlak di sini. Mutlak yang pertama yang ada di dalam yaitu mutlak 3x minus 1. Ini. Yang kedua adalah mutlak dari dalamnya ini. Jadi ada 2 kali mutlak. Caranya seperti apa mengerjakan ini? Sama. Cuma karena 2 mutlak, kita kerjakan dulu yang ada di dalam. Yaitu mutlak berapa? 3x min 1. Kita mau mengetahui dulu 3x min 1 itu dia positif atau negatif. Caranya sama ini. Kita ubah ini menjadi bentuk 3x minus 1. Kita punya x lebih dari 2/3. Di sini ada 3x, otomatis biar 3 kita kalikan dengan 3. Pas kiri kali 3, pas kanan kali 3. X kali 3, 3x. Lebih dari 2/3 kali 3, 2. Udah sama belum? Oh belum, ini masih ada minus 1. Sama 3x kurangi 1, jadi ruas kiri dikurangi 1, ruas kanan juga dikurangi 1. 3x minus 1 lebih dari sama dengan 1. Lebih dari 1 berarti dia artinya positif. Kita peroleh mutlak yang ada di dalam itu 3x min 1 dia bernilai positif. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, 1 tulis dulu soalnya 3x min 1. Nah, ini 1, oke. Itu kita tahu di dalam ini itu dia positif, berarti dia nilainya tetap tidak berubah. Menjadi tulisannya menjadi mutlak 1 minus 3x. Nah, gitu kan, mutlaknya hilang, min 1. Jadinya berapa? 1 kurang 1. Oh, ini 1 min 3x. Kita buka kurungnya dulu. Negatif kali negatif positif. Nah, gitu ya. Jadinya berapa? Mutlak 1 plus 1 2 min 3x. Seperti ini. Loh, kok ini masih ada mutlak? Kita cari tahu lagi. Yang ada di dalam sini dia positif atau negatif. Jadi 2 kali ya. Pertama ini dulu, cek dulu dia positif atau negatif. Di sini juga cek positif atau negatif. Gitu ya. Caranya gimana? Sama, kita menggunakan syarat yang ada. Kita hapus dulu yang untuk mencari 3x min 1. Sekarang kita mencari yang 2 minus 3x. Nah, kita punya syarat tadi x lebih dari 2/3. Di sini biar sama dengan bentuknya 2 min 3x, berarti dia, oh ini ada min 3, kalikan dengan negatif 3.
Jadi di sini kali negatif 3 jadi 3 min 3x. 2/3 kali negatif 3 jadi negatif 2. Tandanya gimana? Karena dia adalah kalikan dengan negatif, maka dia pindah arah. Nah, seperti ini ya. Kemudian apakah sudah sama ini? Belum. Di sini masih ada 2. Kita tambahkan 2. Sebelah kiri luas kita tambahkan dengan 2. Jadinya 2 min 3x kurang dari, kita tambahkan 2. 2 min 2. Nah, 2 min 3x kurang dari 0. Artinya apa dia? Negatif. Kalau kita tahu negatif, berarti nilai dari ini mutlak 2 min 3x, berarti kita harus negatifkan. Negatif 2 min 3x. Nah, berapa? Min 2 plus 3x, atau bisa dibalik 3x min. Nih hasilnya ya. Oke, ini 3 contoh soal yang bervariasi. Sekarang kalian coba, ada 2 soal latihan, kalian kerjakan.